Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Kementerian Agama Jawa Barat siapkan langkah penyelamatan untuk 5.000 santri Ponpes Al Zaitun jika ditutup. 2 bulan berkobar, semburan api di sumur artesis di res area kilometer 86B Tol Cipali Subang akhirnya padam. Sering cekcok, seorang suami di Kuningan tega menyiram wajah istrinya dengan air keras. Setelah lebih dari 2 bulan lamanya berkobar, semburan api di sumur artesis, tempat istirahat kilometer 86B Tol Cipali Subang, akhirnya padam pada Selasa pagi. Petugas masih melakukan penelitian apakah matinya semburan api akibat kandungan gas yang telah habis atau karena sebab lain. Semburan api di tempat istirahat atau rest area kilometer 86B Tol Cipali Subang yang muncul Rabu 26 April 2023, 2 bulan lalu, akhirnya Selasa pagi padam dengan sendirinya. Namun petugas PBB di Subang maupun pihak pengelola jalan tol Cipali belum bisa memastikan apakah padamnya semburan api akibat kandungan gas yang telah habis atau karena sebab lainnya. Untuk mengantisipasi kembali keluarnya gas dari sumur artesis tersebut, pengelola tol Cipali masih menutup semua aktivitas di tempat istirahat kilometer 86B tersebut termasuk aktivitas pedagang. Sementara sudah tidak ada semburan api di sana, kemudian juga sudah tidak ada lagi semburan air. Artinya setelah kami konsultasikan, sudah tidak ada lagi tekanan atau pressure dari dalam bumi ke atas yang mendorong air dan juga gas. Memang ada 2 prediksi, yang pertama adalah ada guguran pada sumur, tapi yang kedua juga adalah memang habisnya gas. Oleh karena itu yang bisa memastikan adalah nanti tim ahli dari tim Pertamina. Mudah-mudahan itu hanya karena memang kandungan gas rawa yang berada di bawah perut res area 8 ini sudah habis. Sejauh ini sudah padam dan kita juga lagi koordinasi juga dengan Bapak di BPBD, kemudian Pertamina IP, kemudian BDSI untuk melakukan pengecekan pengukuran gas di lapangan. Khawatirnya apinya padam namun gasnya masih keluar ya, itu yang kita sudah siapkan. Pembukaan atau pengoperasian kembali res area kilometer 86B Tol Cipali masih menunggu hasil penelitian tim dari Pertamina dan Petrosi yang memiliki kompetensi meneliti apakah masih ada semburan gas mudah terbakar yang keluar dari sumur tersebut. Jika semburan gas dinyatakan telah benar-benar berhenti dan aman, langkah pembukaan kembali tempat istirahat jalan tol Cipali tersebut akan dilakukan secara bertahap. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, kita ke informasi lain. Pasca Hari Raya Idul Adha, harga ayam kini perlahan turun. Namun pedagang ayam di kota Tasikmalaya mengeluhkan sepinya pembeli. Di sisi lain, pemerintah menyatakan lonjakan harga bukanlah dipicu kurangnya ketersediaan ayam potong. Setelah mencapai puncaknya pada Hari Raya Idul Adha lalu, harga daging ayam di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya perlahan mulai turun. Penurunan paling besar terjadi pada ayam kampung yang sempat dijual Rp65.000 per kilogram saat Idul Adha, kini sudah turun menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Namun tidak demikian dengan harga ayam negeri yang baru turun Rp3.000 saja per kilogramnya, dari Rp45.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Namun pedagang mengaku daya beli masyarakat belum pulih. Penurunan penjualan ayam mencapai 40%. Sebelum kurban juga sepi lah, masih 40-38 sebelum kurban. Pas mau lebaran jadi 45 gitu. Pas mau turun lagi, Pak. Turun baru 1.000 lah, baru sekarang 42 lah. Sepi, masih sepi, udah turun juga masih sepi. Terlalu mahal kan harganya? Mungkin mahal lah, biasanya standarnya 35 lah. Penjualan Bapak juga berkurang sekarang? Iya, berkurang. Biasa motong 100, sekarang 60 ekor. Tapi saat 60 pun saat ini belum habis, masih banyak. Melonjaknya harga daging ayam potong tersebut menurut Menteri Pertanian bukanlah karena kurangnya pasokan, tapi akibat naiknya biaya distribusi serta harga pakan ayam yang tinggi.
Sampai hari ini ketersediaan kita sesuai dengan rencana, bahkan melebihi yang ada. Bahwa ada harga yang naik dan lain-lain sebagainya, tentu pada posisi saya adalah ketersediaan. Ini harga akan terkait dengan sistem logistik, transportasi, dan berbagai hal, dan tentu berkait dengan pemerintah daerah maupun kementerian lainnya. Tapi kita saling support satu dengan yang lain. Analisa Menteri Pertanian tersebut diamini Ketua Pengusaha Peternak Ayam Nasional. Saat ini ketersediaan ayam potong tidak merata karena sebagian besar peternak rakyat tidak kuat lagi berproduksi. Pasokan ayam potong saat ini dikuasai hanya oleh perusahaan raksasa yang ikut beternak dan menguasai usaha peternakan ayam dari hulu hingga hilir, mulai dari bibit ayam, pakan, peternakan, bahkan penjualan langsung ayam hingga ke pasar dan usaha makanan olahan berbahan dasar ayam. Jadi harga tinggi saat ini tidak dirasakan oleh peternak. Kenapa? Karena biaya produksinya juga tinggi. Ya, harga pakan sekarang 9.500, harga DOC sekarang 8.000. Jadi modal peternak itu sekarang sekitar 23.000. Yang menikmati siapa ya? Yang menikmati sekarang itu hanya pedagang pemotong di pasar, gitu. Dan karena mereka sekarang jual sampai 40.000, padahal harga dengan 24.000 di kandang, harga jualnya itu 36, 38 juga sudah cukup, gitu. Nah, di samping itu juga banyak peternak yang sudah mulai istirahat, gitu. Kenapa? Karena 2,5 tahun kita rugi terus. Nah, ini sekarang ini kenapa ayam terkesan mahal? Karena satu, memang stok, bukan stok tidak ada ya, stok tidak merata. Tidak merata gimana? Karena banyak stok ayam ini dikuasai oleh peternak-peternak raksasa. Peternak mandiri sekarang paling tinggal 10-15%. Termasuk di Ciamis, gitu, di Indonesia. Gitu. Ada berapa Pak jumlahnya? Apanya? Dulu 80% di rakyat. Sekarang sudah kebalik, dikuasai pengusaha besar. Saat ini sebagian peternak rakyat yang tidak memiliki akses permodalan memilih menjadi buruh ternak, yaitu menjual jasa memelihara ayam milik peternak raksasa yang ada, karena mereka tidak lagi mampu bersaing dengan pengusaha bermodal besar. Tim Liputan melaporkan. Ya, jelang penetapan daftar calon sementara anggota legislatif, KPU Kabupaten Tasikmalaya memastikan 80% bacalek di wilayahnya belum melengkapi persyaratan dokumen. Dari 767 bacalek yang terdaftarkan ke KPU, ada yang masih berstatus sebagai ASN dan kepala desa aktif. KPU Kabupaten Tasikmalaya menyatakan telah selesai melakukan proses verifikasi administrasi terhadap 767 bacalek dari 17 partai politik peserta pemilu di Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil verifikasi 767 orang bacalek yang mendaftarkan diri ke KPU, sekitar 80% atau sebanyak 665 orang bacalek masih harus melengkapi kekurangan berkasnya. Jika tidak segera dilengkapi, maka mereka terancam tidak bisa ditetapkan sebagai caleg. Sementara 102 orang bacalek dinyatakan sudah melengkapi berkas. Kita menemukan ada beberapa bacalek yang menjadi kepala desa, 6 orang. 6 orang kepala desa yang masih aktif sebagai kepala desa, tapi sesuai dengan persyaratan bahwa kepala desa ini ketika mendaftarkan menyampaikan surat pengunduran dirinya dari kepala desa. ASN atau PNS itu ada sebanyak 1 orang yang masih aktif. Kemudian ada yang lainnya juga yaitu TKSK itu 4 orang. Kemudian perangkat desa ada 6 orang. Kemudian ada pejabat BUMD itu 1 orang dan pendamping desa ada 8 orang. Surat pengunduran dirinya sudah mengajukan, tetapi kami belum menerima SK pemberhentiannya. KPU Kabupaten Tasikmalaya masih memberikan waktu kepada partai politik untuk melakukan perbaikan dokumen persyaratan bacalek dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2023 mendatang. Dari jumlah tersebut, ada 6 kepala desa dan ASN aktif yang belum mundur dari jabatannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.